Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bayangkan Anda sudah menunggu puluhan tahun, menabung sedikit demi sedikit, menjaga kesehatan, berdoa siang malam agar suatu hari bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Lalu hari itu datang. Anda tiba di Madinah, hati bergetar, mata berkaca-kaca. Namun beberapa hari kemudian, bukan hanya tubuh yang mulai lelah, pikiran ikut goyah. Tidur mulai terganggu, emosi jadi sensitif. Sebagian mulai bingung arah, sebagian lainnya panik saat terpisah dari rombongan. Dan yang paling mengejutkan, Kementerian Kesehatan RI mengungkap sekitar 10-15% jemaah haji membutuhkan perhatian khusus terkait kesehatan mental. Ini bukan isu kecil, karena di balik angka itu ada ribuan orang tua, ada jemaah lansia, dan ada sebuah realita yang jarang dibahas. Haji bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian mental. Sahabat semua, data yang diungkap Kementerian Kesehatan cukup membuat banyak orang terdiam. Sekitar 10-15% jamaah membutuhkan perhatian kesehatan mental. Lalu ada data lain yang tak kalah serius. 30-40% mengalami gangguan tidur. Dan jangan lupa, Indonesia tahun ini memberangkatkan ribuan jamaah lansia, kelompok yang paling rentan secara fisik, emosional, dan kognitif. Tapi tunggu, ada hal penting yang harus diluruskan. Ketika publik membaca headline, 10-15% jamaah mengalami gangguan mental, banyak yang langsung salah paham, seolah-olah yang dimaksud adalah gangguan jiwa berat. Padahal konteksnya jauh lebih luas. Yang dimaksud bisa berupa kecemasan berlebih, stres akut, panic attack, insomnia, kebingungan orientasi, disorientasi pada lansia, dan kelelahan mental ekstrem. Dengan kata lain, yang terguncang bukan iman mereka, melainkan kapasitas mental menghadapi tekanan luar biasa. Pertanyaannya, kenapa ibadah suci justru bisa memicu tekanan mental? Jawabannya adalah kombinasi banyak faktor. Pertama, cuaca ekstrim. Bayangkan suhu siang hari yang bisa menembus lebih dari 35 derajat Celcius. Tubuh kehilangan cairan, kurang tidur, stamina turun. Saat fisik drop, mental ikut melemah. Lalu yang kedua, lautan manusia. Jutaan orang berkumpul di satu titik. Padat, bising, antrean panjang, mobilitas rumit. Bagi jamaah muda ini melelahkan, bagi lansia ini bisa sangat membingungkan. Mereka bisa kehilangan orientasi, saya di mana? Rombongan saya kemana? Hotel saya arah mana? Dan dari kebingungan kecil, muncul panik besar. Kemudian yang ketiga, tekanan digital. Arab Saudi kini makin ketat dan makin digital. Ada aplikasi, ada barcode, ada checkpoint digital, ada aturan akses yang makin spesifik. Bagi generasi muda, mungkin mudah, tapi bagi lansia, bisa menjadi sumber kecemasan baru. Takut salah, takut melanggar, takut tertinggal. Sahabat semua, inilah titik paling sensitif jamaah lansia. Sebagian membawa penyakit bawaan, sebagian punya penurunan daya ingat, sebagian mulai mengalami gejala demensia ringan. Dalam kondisi normal, mungkin masih stabil, namun ketika masuk lingkungan ekstrem, panas, padat, melelahkan, ritme tidur berubah, kondisi itu bisa memburuk. Mereka bisa lupa arah pulang, lupa nomor kamar, bahkan lupa sedang bersama siapa. Dan saat itu terjadi, yang muncul bukan hanya kebingungan, tapi juga ketakutan yang sangat nyata. Sahabat semua, kita perlu melihat isu ini dengan jernih. Tekanan mental saat haji bukan aib, bukan tanda lemah iman, bukan berarti tidak siap spiritual. Ini adalah respons manusiawi terhadap tekanan yang luar biasa besar. Justru yang penting adalah keluarga memahami, petugas peka, dan jamaah diberi edukasi mental sebelum berangkat. Karena
persiapan haji selama ini fokus pada manasik, dokumen, fisik, tapi kesiapan psikologis sering terlupakan. Padahal mental yang kuat sama pentingnya dengan stamina yang prima. Sahabat semua, mungkin inilah pelajaran penting musim haji tahun ini, bahwa perjalanan ke Tanah Suci bukan hanya perjalanan kaki, bukan hanya perjalanan harta, tapi juga perjalanan mental. Dan bagi para lansia, dukungan keluarga, pendampingan petugas, dan perhatian sesama jamaah bisa menjadi pembeda antara ibadah yang berat dan ibadah yang tetap tenang, aman, dan khusyuk. Karena pada akhirnya yang ingin dibawa pulang dari haji bukan trauma, melainkan kemabruran. Sahabat semua, kalau menurut sahabat semuanya, apakah persiapan mental jamaah selama ini masih kurang diperhatikan? Tulis pendapat sahabat semua di kolom komentar. Dan jika informasi seperti ini penting untuk diketahui calon jamaah dan keluarga, bagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.